mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpaja Cita Santana, kelas 21 MA 2 dengan nomor induk mahasiswa 2162906. Dan teman saya Ahmad Dufai, kelas 21 MA 2, nomor induk 2162804. Di sini kami berdua akan mempresentasikan tentang sejarah perpajakan dunia yang akan dipresentasikan oleh Ahmad Dufai. Sejarah perpajakan dunia pada tahun 3300 sebelum Masehi di Irak, tepat pada tahun 1600 sampai 1800. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia mulai memonopoli dan memungut pajak. Sebagai contoh, VOC atau Belanda pada abad ke-17 berhasil mendirikan Batavia dari hasil pajak perdagangan. Pada tahun 1870 sampai 1942, sistem tanam paksa berakhir melalui perundingan. Namun sebelum itu, pada tahun 1850 sampai 1880, pemerintah kolonial sempat mengalami penolakan karena cara lama yang sudah berakhir di Nusantara. Masa kedudukan Jepang 1942 sampai 1945. Jepang juga melanjutkan Land-Rent dan merubahnya menjadi Land-Tax, dan setelah proklamasi nama tersebut berubah menjadi pajak bumi. Masa revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1950. Undang-Undang 1945 pasal 23 butir kedua menyatakan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Tanggal 19 Agustus 1945, organisasi Kementerian Keuangan dibentuk, termasuk pejabat pajak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alpaja. Ya, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Ahmad Dufai. Masa Soeharto 1967 sampai 1998. Telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan ordonansi pajak perseroan 1925. Undang-undang ini berlaku selama 13 tahun. Yang kedua, ketika reformasi pajak atau tax reform, terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1975 yang menetapkan Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Lalu masa Soeharto 1967 sampai 1998. Ada ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau disingkat menjadi KUP. Yang kedua, pajak penghasilan atau PPH. Yang ketiga, PPN dan PPNBM. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan. Yang kelima, bea materai. Ya, sistem pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem official assessment ke sistem self assessment. Ada beberapa poin yang harus kita tekankan, yaitu moral, etika, integritas aparat pajak, lalu kebijakan perpajakan, layanan kepada wajib pajak, pengawasan,
pemberian reward dan punishment. Dan ada beberapa poin lagi yang harus kita tekankan, yaitu di bidang administrasi, bidang peraturan, dan bidang pengawasan. Lalu ada masa reformasi dari 1998 sampai dengan sekarang. Perkembangan serta perubahan yang terjadi. Tahun 2000 merubah undang-undang perpajakan. Tahun 2002 dibentuk pengadilan pajak. Lalu yang ketiga, perubahan ukuran penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang keempat, self assessment ditekankan untuk meningkatkan pendapatan pajak. Yang kelima, menaikkan target-target penerimaan negara melalui pajak. Yang keenam, kewajiban melakukan pembukuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28. Wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Lalu yang ketujuh, insentif pajak, PPh, PPN, dan PBB. Yang kedelapan, fasilitas sunset policy atau kesempatan masyarakat untuk merestrukturisasi pajak dan membuka peluang masyarakat untuk memiliki NPWP sebagai wajib pajak baru. Yang kesembilan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rivia Faujan Safelia, mahasiswa dari STIE Dharma Agung, kelas 21 MA2. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP. Di sini pajak menjelaskan yang artinya pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak. Fungsi pajak di sini ada 5. Yang pertama, penerimaan atau budgeter sebagai alat sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara atau rutin dan pembangunan. Yang kedua, mengatur atau reguleren sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan seperti ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan. Yang ketiga, stabilitas. Pemerintahan memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, redistribusi pendapatan. Digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kelima, demokrasi. Wujud sistem gotong royong kaitannya dengan tingkat pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, pembayar pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat uang pajak. Manfaat uang pajak ini ada 3. Yang pertama, sumber penerimaan negara. Manfaat uang pajak yang kedua yaitu alat pemerataan. Manfaat uang pajak yang ketiga yaitu alat untuk mendorong investasi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdira Saputra, saya dari kelas 21 MA2. Saya di sini akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Rivia. Saya akan menjelaskan tentang asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak menurut W.J. Langer ada 5. Yang pertama, asas daya pikul, asas manfaat, asas kesejahteraan, asas keamanan, asas beban yang sekecil-kecilnya. Dan menurut Adolf Wenger, yang pertama asas politik finansial, yang kedua asas ekonomi, yang ketiga asas keadilan, yang keempat asas administrasi, yang kelima asas yuridis. Ada juga syarat pemungutan pajak. Yang pertama, prinsip keadilan dan pemerataan. Yang dimaksud keadilan dan pemerataan di sini, bebannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bukan berarti semuanya disamaratakan, tapi sesuai dengan bebannya masing-masing. Yang kedua, efisiensi ekonomi. Yang disebut efisiensi ekonomi di sini tidak mengganggu perekonomian negara atau nasional. Yang ketiga, efisiensi finansial. Pemungutan pajak harus secara efisien. Yang keempat, asas kesederhanaan. Yang dimaksud asas kesederhanaan di sini,
sistem pemungutan pajak harus sesederhana mungkin, tidak perlu membebani pemungut pajak. Yang selanjutnya, kepastian hukum. Yang dimaksud kepastian hukum di sini ada kepastian hukum atau ada undang-undang yang mendasari untuk pemungutan pajak tersebut. Yang selanjutnya, teori pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Teori asuransi pembayaran pajak ibarat seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian yang tidak terduga di masa yang akan datang. Yang kedua, teori kepentingan. Dalam teori kepentingan ibaratkan dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga, teori daya pikul. Dalam teori gaya pikul, pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan yang baik perorangan ataupun sebuah badan usaha. Yang keempat, teori bakti. Teori bakti mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat dengan baik. Yang ketiga, teori daya pikul. Dalam teori gaya pikul, pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan yang baik perorangan ataupun sebuah badan usaha. Yang keempat, teori bakti. Teori bakti mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat. Rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanda bakti kepada negara. Yang kelima, teori daya beli. Teori daya beli sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Yang selanjutnya, stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu stelsel nyata atau real, yang kedua stelsel anggapan atau fiktif, dan yang ketiga stelsel campuran. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Albarkah Ramadana, kelas 21 MA2. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis pemungutan pajak di Indonesia dan penggolongan jenis pajak. Adapun jenis pemungutan pajak di Indonesia ada 3. Yang pertama self-assessment system, official assessment system, dan withholding assessment system. Self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak yang menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Yang kedua adalah official assessment system, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Contohnya pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga adalah withholding assessment system, yang dimana pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan jumlahnya pajak yang terutang. Contohnya seperti dalam pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara atau HRD dalam suatu instansi atau perusahaan. Adapun penggolongan jenis pajak menurut golongannya, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan atau dilimpahkan kepada selain wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua adalah pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya boleh dilimpahkan kepada selain wajib pajak. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Adapun penggolongan jenis pajak menurut sifatnya ada 2. Yang pertama adalah bersifat subjektif dan objektif. Bersifat subjektif contohnya adalah pajak penghasilan. Bersifat objektif contohnya adalah pajak penjualan atas barang mewah. Adapun penggolongan jenis pajak menurut lembaga pemungutnya ada 2. Yang pertama adalah pajak pusat dan pajak daerah.
Contohnya pajak pusat adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan pajak penghasilan. Yang kedua adalah pajak daerah yang terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak kabupaten atau kota. Contohnya pajak restoran, pajak hotel, dan tempat hiburan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi Sambade. Saya dari 21 MA2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis penerimaan negara bukan pajak sebagai tugas akhir penyelesaian ujian akhir semester saya pada kali ini. Apa itu penerimaan negara bukan pajak? Seperti namanya, PNBP ialah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak sama sekali berasal dari penerimaan perpajakan. Lalu, objek-objek yang terdapat di dalam PNBP ini ialah yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam, lalu yang kedua ialah pelayanan, yang ketiga ialah pengelolaan kekayaan negara, lalu ada pengelolaan barang milik negara, lalu ada pengelolaan dana, lalu yang terakhir ialah hak negara lainnya. Lalu, PNBP itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak yang mencabut undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Jadi kesimpulannya di sini adalah salah satu penerimaan negara yang berasal dari penerimaan bukan pajak atau PNBP ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama pemanfaat sumber daya alam, yang kedua ialah pelayanan, yang ketiga ialah pengelolaan kekayaan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Di sini juga tiap-tiap tarif pastinya berbeda-beda karena sudah dalam perundang-undangan. Terima kasih untuk teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan apabila memiliki kesalahan, bisa dimaafkan dengan setulus hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi letak hukum pajak. Hukum pajak adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Pembagian hukum pajak. Hukum pajak bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ketentuan formil dan ketentuan material. Jika membahas ketentuan material, yang diatur adalah subjek pajak atau yang membayar pajak, objek pajak, dan berapa atau tarif pajak. Ketentuan formil di sisi lain adalah ketentuan atau aturan untuk mengimplementasikan ketentuan material. Maksudnya, jika ketentuan material sudah diatur seperti subjeknya, objeknya, dan tarifnya sudah diatur supaya uang pajak ini sampai ke kas negara, perlu ketentuan formal ataupun tata cara prosedur mulai dari siapa yang wajib mempunyai NPWP, bagaimana cara pembayarannya, dan juga pelaporannya. Contoh ketentuan material adalah Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN, dan Undang-Undang Bea Materai. Contoh ketentuan formil adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kedudukan pajak dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Indonesia yakni menganut sistem hukum publik dan sistem hukum private atau hukum perdata. Apabila sudah diumumkan oleh pemerintah, maka wajib dilaksanakan. Contohnya, hukum pajak, hukum pidana dititik beratkan kepada kepentingan umum. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan dengan perseorangan yang lain yang menitik beratkan kepada kepentingan individu. Contohnya, utang piutang dan warisan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah.
Tarif pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tarif pajak tetap atau regresif. Tarif pajak ini nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Yang kedua ada tarif pajak proporsional. Tarif pajak yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap pengenaan pajak. Jadi seberapapun jumlah objek pajak maka persentasenya tetap. Yang ketiga ada tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang persentasenya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Yang keempat ada tarif degresif. Tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak itu sendiri. Kedua, hutang pajak. Dihapusnya hutang pajak ada 4 tahapan. Yang pertama, pembayaran. Pembayaran secara lunas berupa uang oleh wajib pajak kepada kas negara. Yang kedua ada kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak. Yang ketiga ada pembebasan. Pembebasan yaitu meniadakan sanksi administratif terkait hutang pajak. Yang keempat ada kadaluarsa. Kadaluarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan teguran dan pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penangguhan. Ketiga ada perlawanan pajak. Perlawanan pajak terbagi menjadi 2, yaitu perlawanan pajak pasif dan perlawanan pajak aktif. Perlawanan pajak pasif yaitu inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri karena terjadinya keadaan yang ada di sekitar oleh wajib pajak itu. Yang kedua ada perlawanan aktif. Perlawanan aktif inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha perbuatan yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus yang bertujuan untuk menghindari pajak dan mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Penghindaran pajak atau disebut juga tax avoidance itu ada 3. Yang pertama menahan diri, pindah lokasi, dan penghindaran pajak secara yuridis. Istilah-istilah yang terdapat dalam KUP. Yang pertama, pajak. Jika disimpulkan dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP, pajak itu iuran masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan undang-undang untuk keperluan pembiayaan umum dan pemerintahan tanpa ada kontraprestasi langsung. Kedua, wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak, yang meliputi PT, perseroan komanditer, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sospol, lembaga, dan bentuk badan lainnya, dan kontrak investasi kolektif dan BUT. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan juga sebagai identitas atau tanda pengenal diri sebagai wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan perpajakan terutang. Tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender dari 1 Januari sampai 31 Desember, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama. Dan bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Pajak terutang. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak. Surat pemberitahuan adalah surat wajib yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban. Surat pemberitahuan terbagi menjadi 2, yaitu SPT masa yang dilaporkan setiap bulannya dan SPT tahunan yang dilaporkan pada akhir tahun pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak kepada kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah. Pertemuan kelima tentang Undang-Undang KUP. KUP adalah singkatan yang biasa digunakan untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang KUP telah 4 kali mengalami perubahan
sejak pertama perundang-undangannya dibuat. Yang pertama yaitu nomor 6 tahun 1983. Yang kedua yaitu nomor 9 tahun 1994. Yang ketiga yaitu nomor 28 tahun 2007. Yang keempat yaitu nomor 16 tahun 2009 yang saat ini peraturan perundang-undangannya kita gunakan. Di materi Undang-Undang KUP ini ada 11 bab yang akan kita pelajari, yaitu bab 1 ketentuan umum, bab 2 NPWP, pengukuhan PKP, SPT, dan tata cara pembayaran. Bab 3 penetapan dan ketetapan pajak. Bab 4 penagihan pajak. Bab 5 keberatan dan banding. Bab 6 pembukuan dan pemeriksaan. Bab 7 ketentuan khusus. Bab 8 ketentuan pidana. Bab 9 penyidikan. Bab 10 ketentuan peralihan. Bab 11 ketentuan penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum mandi, kampung saya itu paling tua. Perkenalkan, saya Junaidi dari 21 MA2. Saya di sini akan menjelaskan tentang perpajakan, tugas perpajakan, yaitu tentang NPWP. Apa sih NPWP? NPWP adalah salah satu identitas wajib yang dimiliki oleh orang berpenghasilan, apalagi jika penghasilannya melebihi rata-rata orang kebanyakan di Indonesia. Nah, seseorang dengan kewajiban pajak disebut sebagai wajib pajak dan diberi nomor pokok wajib pajak atau disebut juga NPWP. Siapa saja yang perlu memiliki NPWP itu? Nah, wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif ataupun objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang perpajakan. NPWP perlu dimiliki oleh siapa saja sih? Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi. Dan yang kedua itu wajib pajak orang pribadi termasuk wanita yang sudah menikah atau yang sudah kawin yang dikenakan pajak secara terpisah. Yang ketiga itu wajib pajak badan yang dimiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak. Dan yang keempat itu wajib pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong atau pemungut pajak. Dan yang kelima itu bendahara yang ditunjukkan sebagai pemotong atau pemungut pajak. Berikutnya itu permohonan penghapusan NPWP. Apa saja sih permohonan itu? Yang pertama itu orang pribadi meninggal dunia. Yang kedua itu orang pribadi meninggalkan Indonesia selamanya. Yang ketiga itu bendahara pemerintah. Yang keempat itu NPWP lebih dari satu. Yang kelima itu wanita kawin atau nikah yang sebelumnya telah memiliki NPWP. Yang keenam itu wajib pokok badan. Cukup sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandi Anugrah, kelas 21 MA2, NIM 21629050. Saya akan menjelaskan tentang NPWP. NPWP adalah salah satu identitas wajib dimiliki oleh orang berpenghasilan. NPWP adalah sebagai identitas dalam rangka memandangkan dan kewajiban perpajakan. Fungsi NPWP bagi wajib pajak: menghindarkan diri dari denda, mempermudah pengajuan kreatif, membuat surat izin usaha, membuat menimbang syarat pencarian dana dari negara. Jenis-jenis NPWP. NPWP pribadi adalah kepemilikan
Pemilikan NPWP secara individu atau pasangan dengan syarat telah memiliki pendapatan. NPWP badan yang kepemilikan ditujukan pada badan usaha atau perusahaan yang telah mendapatkan pendapatan atau hasil keuntungannya. Sebagai warga negara yang baik, kepemilikan NPWP adalah hal yang wajib. Orang pribadi, namun siapa saja berkewajiban yang memiliki NPWP. Hidup berpisah, pisah harta, memilih terpisah orang pribadi, warisan belum terbagi, badan usaha, penyelenggara kegiatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Saputra dengan nomor NIM 21628030, kelas 21 MA2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PKP. Apa sih itu PKP? PKP singkatan dari pengusaha kena pajak. Jadi pengusaha, baik individu ataupun badan, yang mereka melakukan penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak, yang mana barang dan jasa ini berdasarkan dengan undang-undang. Undang-undang tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak penambahan nilai baik barang maupun jasa, serta pajak penjualan atas barang mewah. Jadi PKP itu tidak termasuk ke dalam kategori pengusaha kecil. Karena kenapa? Karena batasannya ditentukan oleh Kementerian Keuangan, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk menjadi PKP, maka dia wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Saya akan memberikan penjelasan tentang materi PKP. Sementara itu, PKP ini tidak termasuk pengusaha kecil dengan batasan omset hingga 4,8 miliar selama 1 tahun buku. Namun, ialah para pengusaha kecil ini masih diperbolehkan untuk dikukuhkan sebagai PKP jika mereka memilih untuk dikukuhkan. Keuntungan yang diperoleh dengan dikukuhkan sebagai PKP adalah pajak masuk. Kan pajak yang dibayar saat memberi barang yang dapat dikreditkan atau dikurangkan dari pajak keluaran pajak yang dipungut saat menjual barang, sehingga tidak perlu dijadikan sebagai biaya produksi. Lalu, apa saja kewajiban PKP? Pertama adalah membuat faktur pajak saat terjadi penjualan barang atau jasa. Setelah itu, melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai yang terutang sebesar 10% dari harga jual. PPN saat ini, penjualan ini yang disebut dengan pajak keluaran, kemudian mengurangkan pajak keluaran dengan pajak masukan. Hasil pengurangan merupakan PPN kurang bayar yang harus disetor kepada negara. Terakhir, hasil perhitungan pajak tersebut dilaporkan dalam SPT masa PPN. Demikian penjelasan tentang materi PKP dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Majul Ferdiansyah. Saya dari kelas 21 MA2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan kategori surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Aturan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam ketentuan tersebut, secara garis besar kita dapat menyimpulkan fungsi dari SPT adalah melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun, melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama. Dan SPT ini dibagi dua menjadi SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan merupakan laporan pajak disampaikan 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi.
yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan atau bukan objek pajak penghasilan dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. SPT masa. SPT masa di Indonesia terdapat 10 jenis. SPT masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor pasal, di mana aturan pajak tersebut diatur. 10 jenis SPT masa tersebut adalah PPh pasal 21 ayat 26, PPh pasal 22, pasal 23 ayat 26, PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN atau pajak pertambahan nilai, PPN bagi pemungut, PPN bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, pajak penjualan atas barang mewah. Sekian penjelasan SPT dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Mutia dari kelas 21 MA2 dengan NIM 21629026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang SPT atau surat pemberitahuan. SPT atau surat pemberitahuan adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dalam ketentuan tersebut secara garis besar kita dapat menyimpulkan fungsi dari SPT, yaitu melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama. Melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak. SPT juga terbagi menjadi 2 kategori, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. Berikut fungsi 2 SPT tersebut. Yang pertama ada SPT tahunan. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan bukan objek pajak penghasilan, dan harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Yang kedua ada PPh pasal 22, yang ketiga ada PPh pasal 23/26, yang keempat ada PPh pasal 25, yang kelima ada PPh pasal 4 ayat 2, yang keenam ada PPh pasal 15, yang ketujuh ada PPN, pajak pertambahan nilai, dan yang kedelapan PPN bagi pemungut, yang terakhir adalah PPN bagi pengusaha kena pajak pedagang eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Jenis formulir dalam pelaporan SPT. Setiap pekerja atau pegawai pasti menerima bukti potong sebagai bukti setoran pajak yang telah dipungut dan dilaporkan oleh perusahaan pemberi kerja. Formulir bukti potong tersebut terbagi menjadi 2, yakni yang pertama ada formulir 1721A1 khusus untuk para karyawan yang bekerja di perusahaan milik swasta. Yang kedua ada formulir 1721A2 untuk karyawan yang menjabat sebagai pegawai negeri sipil. Kedua formulir ini nantinya akan menjadi pedoman wajib pajak ketika lapor pajak. Selain formulir bukti potong, kita juga mengenal 3 jenis formulir SPT PPh orang pribadi, yakni formulir 1770 yang ditujukan bagi wajib pajak yang bekerja tanpa ikatan kerja tertentu. Yang kedua, formulir 1770SS yang ditujukan untuk perseorangan atau pribadi dengan jumlah penghasilan kurang dari atau sama dengan 60 juta setahun dan hanya bekerja pada 1 perusahaan. Serta formulir yang ketiga ada 1770S untuk wajib pajak pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari 60 juta dan bekerja pada 2 perusahaan atau lebih.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Aprilia dari 21 MA2. Saya di sini akan menjelaskan penggolongan pajak. Penggolongan jenis pajak ada 3. Yang pertama ada berdasarkan sifatnya, yang kedua lembaga pemungutan, yang ketiga ada sasaran. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu ada 2 jenis pajak, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri, tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh pembagian pajak langsung yang pertama ada PPH, yaitu penghasilan langsung. Yang kedua ada PBB, yaitu pajak bumi dan bangunan. Ada pajak menurut sasarannya. Ada 2 golongan, yaitu pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia dari 21 MA2 dengan NIM 2162902. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar perpajakan. Jenis pajak. A. Berdasarkan sifatnya. 1. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pajak ini juga semacam pajak yang bisa dipindah tangankan atau dialihkan. Adapun contohnya adalah seperti PPN, pajak penjualan, dan pajak ekspor. B. Pajak berdasarkan lembaga pemungutan. 1. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat atau Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan APBN. Contohnya seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, pajak daerah adalah semua jenis pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota, yang hasilnya dimasukkan ke dalam kas daerah sebagai bagian dari pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah atau APBD. Pajak daerah dibagi menjadi 2, meliputi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten atau kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana dari kelas 21 MA2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perpajakan. Nah, teman-teman, pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Pajak memiliki fungsi dan jenis. Fungsi yang pertama yaitu untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Yang kedua yaitu administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Adapun jenis surat ketetapan pajak, yang pertama yaitu ada SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, surat ketetapan pajak kurang bayar ini yang menentukan jumlah pajak terutang dan kredit pajak. Yang kedua itu ada SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, surat ketetapan pajak lebih bayar ini surat yang menentukan kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari yang terutang. Selain itu juga ada SKPN. SKPN ini merupakan surat ketetapan pajak nihil. Surat ini menentukan jumlah utang pajak yang terhutang sama besarnya. Selain itu, menurut sifat pajak dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu ada pajak subjektif. Pajak ini pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi yang si wajib pajak, seperti pajak penghasilan. Yang kedua itu ada pajak objektif. Pajak ini pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, maupun perbuatan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
STP surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga ataupun denda, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Selanjutnya ialah Dirjen Pajak menerbitkan STP dalam hal salah satunya ialah pengusaha, yang ambil contoh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur secara lengkap. Oleh itu Dirjen Pajak memberikan STP kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya penyelesaian permohonan pajak kurang lebih 6 bulan. Selanjutnya pencabutan permohonan, salah satunya diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan tersebut mengapa. Selanjutnya lagi disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar, seperti itu. Ini adalah daluarsa yang di ketetapan pajak kurang lebih 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak. Selanjutnya ialah SKP yang dapat dikurangkan atau dibatalkan terbagi menjadi 2 berdasarkan permohonan WP, dikurangkan atau dibatalkan. Dikurangkan SKP yang jumlah pajak terutangnya tidak benar atau dibatalkan SKP yang seharusnya tidak diterbitkan. Pembatalan atau penghapusan SKP salah satunya permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut wajib pajak tersebut. Selanjutnya pembatalan dan penghapusan ketentuan permohonannya, salah satunya ialah permohonan dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Utami, saya dari kelas 21 MA2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis surat ketetapan pajak. Yang pertama ada surat tagihan pajak atau STP. Surat tagihan pajak adalah surat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung, terkena sanksi administrasi berupa denda atau Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya namun tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak namun membuat faktur pajak, dan yang terakhir pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu atau tidak mengisinya secara lengkap. Jadi, jika wajib pajak mendapat surat tagihan karena alasan 1 dan 2, jumlah kekurangan pajak terutang yang tercantum dalam surat tersebut ditambah dengan bunga sebesar 2% sebulan untuk maksimal 24 bulan. Waktu tersebut terhitung sejak terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai terbitnya surat tagihan pajak. Dan jika penerima surat tagihan pajak merupakan pengusaha, seperti yang disebutkan pada poin di atas, akan dikenakan dengan denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Dan yang kedua ada surat ketetapan pajak bayar atau SKPKB. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, SKPKB adalah surat yang menentukan besaran jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besaran sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dan jenis ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhir masa pajak. Secara garis besar, terbitnya SKPKB ini itu karena wajib pajak kurang atau tidak membayar pajak terutang, telat menyampaikan SPT, masa dari waktu yang telah ditentukan, dan adanya salah hitung terkait pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang dikenai tarif 0%, tidak diketahuinya besar pajak terutang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devia Ramadhani dengan NIM 21628012. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi ketetapan pajak yang ketiga, yaitu SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang dimana akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan jumlah kredit pajak pada PPH, PPN, dan PPNBM itu lebih besar dari jumlah yang terutang,
atau yang sudah dilakukan pembayaran. Yang keempat itu ada SKPN atau surat ketetapan pajak nihil atau jumlah terutang sama dengan jumlah dibayar yang artinya 0. Yang kelima itu ada SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang dimana atau secara sederhana yaitu koreksi atas SKP atau surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya ketika wajib pajak telah melaporkan atau membayarkan pajak terutang sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SKP, maka petugas pajak akan melakukan pemeriksaan ulang pada data baru tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Arianti Saputra dari kelas 21 MA2 Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis SKP atau surat ketetapan pajak. Jenis-jenis SKP ini ada 5. Yang pertama STP, surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, STP ini diterbitkan jika pajak dalam tahun itu tidak berjalan atau kurang dibayar. Yang kedua, terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, terkena sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Dan yang kedua ada SKPKB atau surat keterangan pajak kurang bayar. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, surat ini menentukan yang pertama besarnya sanksi administrasi, yang kedua besarnya jumlah pokok pajak, yang ketiga jumlah kredit pajak, yang keempat jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, dan yang terakhir jumlah yang masih harus dibayar. Dan surat ini diterbitkan 5 tahun setelah terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Secara garis besar, SKPKB diterbitkan jika pertama, wajib pajak kurang atau tidak membayar pajak terhutang. Yang kedua, telah menyampaikan SPT dari waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, adanya salah hitung terkait PPN dan PPNBM yang dikenai tarif 0%. Mungkin 3 jenis SKP akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Akbar Mutakin, mahasiswa dari STI Edarama Agung kelas 21 MA2, ingin melanjutkan presentasi tentang poin SKP. Poin yang ketiga adalah SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Poin yang keempat adalah SKPN, surat ketetapan pajak nihil, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Poin yang kelima adalah SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai surat teguran. Surat teguran adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberi peringatan atau menegur kepada wajib pajak yang belum melunasi hutang pajak apabila tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT yang belum dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ini ada dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak. Selanjutnya ada surat paksa adalah surat perintah untuk membayar hutang pajak dan biaya penanganan pajak. Ada dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang surat paksa. Surat paksa memiliki 4 kriteria. Yang pertama, bisa langsung dapat dipakai. Yang kedua, memiliki kedudukan hukum yang sama dengan gros akte. Yang ketiga, memiliki fungsi ganda. Dan yang keempat,
bisa langsung dilanjutkan dengan penagihan. Sebab adanya surat paksa, yang pertama wajib pajak tidak melunasi hutang pajak, yang kedua mengajukan keringanan dalam membayar hutang pajak ditunjukkan kepada wajib pajak orang pribadi, orang dewasa, dan ahli waris, dan yang kedua ditunjukkan kepada wajib pajak badan, pengurus, pemilik modal, dan pegawai tetap. Apabila wajib pajak tidak melunasi hutang pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam, maka akan dilakukan penyitaan. Dilakukan penyitaannya ini akan mengakibatkan kebangkrutan atau pailit. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang telah dipresentasikan oleh rekan kami, yaitu saudari Kartika, mata kuliah pelajaran perpajakan. Pembukuan pencatatan Undang-Undang KUP Pasal 28 Ayat 1, pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Undang-Undang KUP Pasal 28 Ayat 9. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terhutang, dan termasuk di dalamnya penghasilan bukan objek pajak atau dikena pajak. Pembukuan dan pencatatan persamaan. 1. Kegiatan akuntansi perpajakan yang berfungsi sebagai pedoman. 2. Kegiatan akuntansi pajak yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk menghitung pajak terhutang. 3. Dilakukan untuk mengetahui posisi, perbedaan subjek pajak. 2. Syarat-syarat. Pembukuan dan pencatatan subjek. Pembukuan wajib pajak. Pencatatan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang peredarannya brutonya dalam 1 tahun 4,8 miliar rupiah. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau kerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun 4,8 miliar dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan dengan syarat memberitahukan ke DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Pemeriksaan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Sasaran pemeriksaan dan penyidikan. Yang pertama ada salah penafsiran. Yang kedua yaitu salah hitung. Yang ketiga ada penggelapan. Dan yang keempat ketidaksesuaian pemotong atau pemotongan. Tujuan pemeriksaan: 1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ada 3. Yang pertama, surat pemberitahuan yang menunjukkan lebih bayar dan atau rugi tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu. Surat pemberitahuan selanjutnya memenuhi kriteria dan teridentifikasi ada kewajiban perpajakan lainnya tidak dipenuhi. Surat pemberitahuan selanjutnya tujuan pemeriksaan. Yang kedua, melaksanakan ketentuan perundangan yang berlaku pengukuhan atau pencabutan PKP wajib pajak mengajukan keberatan dan banding pemberian atau pencabutan NPWP. Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam satu masa pajak bagi wajib pajak baru, pengumpulan bahan
penyusunan norma penghitungan dan percocokan data. Yang berlaku ada 3. Yang pertama, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah tertentu. Selanjutnya, penentuan 1 atau lebih tempat terutang PPN dan atau PPH pasal 21. Yang ketiga, ada pengaduan dari pihak ketiga. Selanjutnya yang disampaikan oleh Rara. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemeriksaan dan penyidikan. Yang pertama yaitu ada pokok-pokok yang diatur dalam pemeriksaan. Di sini ada petugas, yaitu dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan. Ada juga DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, yaitu melakukan penyegelan. Dan juga ada wajib pajak yang diperiksa, yaitu memperlihatkan, meminjamkan buku atau catatan dokumen, memberi kesempatan memasuki ruangan, memberi keterangan, dan meniadakan kerahasiaan. Dan juga di sini ada ruang lingkup pemeriksaan. Para alumni semuanya memuji seri pekan perintisan. Yang pertama itu ada pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan itu paling lama 4 bulan dan juga bisa diperpanjang itu paling lama 8 bulan. Sedangkan pemeriksaan kantor itu paling lama 3 bulan, juga bisa diperpanjang itu paling lama 6 bulan. Perbedaan penelitian dan juga pemeriksaan. Dari sisi objek penelitian yaitu SPT dan lampirannya, sedangkan dari pemeriksaan yaitu data atau bahan yang diperoleh dari kantor pajak atau di luar kantor pajak, sedangkan pegawai yaitu peneliti dari penetapan itu dari penelitian, sedangkan dari pemeriksaan yaitu petugas khusus pemeriksa. Dan hasil dari penelitian yaitu STP, surat keterangan kelebihan pembayaran pajak atau SKKPP, dan juga surat pemberitaan atau PPH-LB. Sedangkan dari pemeriksaan yaitu SKP, SKPT, SKKPP, dan juga surat pemberitaan. Di sini juga ada penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terutang yang digelapkan. Pegawai di lingkungan Dirjen Pajak yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Ada penyidik dan wewenangnya. Di sini ada keterangan atau laporan yang lengkap dan jelas itu menerima keterangan mengenai objek pajak atau badan pajak, yaitu mencari kebenaran perbuatan, yaitu mengumpulkan bahan data meneliti, buku-buku catatan dokumen-dokumen lain, yaitu meminta melakukan penggeledahan. Seorang meninggalkan ruangan, yaitu menyuruh berhenti dan atau melarang seorang yang berkaitan, yaitu memotret orang yang untuk diperiksa, yaitu memanggil, dan penyidikan menghentikan dan juga melakukan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvita Rahmanur Aini. Saya dari kelas 21 MA1. Saya ingin menjelaskan salah satu materi pengantar perpajakan, yaitu tentang keberatan. Pemberitahuan keberatan harus memenuhi syarat formal, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktorat Jenderal Pajak harus membuat surat tertulis bahwa surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak telah memenuhi syarat formal. Dan apabila surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan syarat formal, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktorat Jenderal Pajak wajib memberitahukannya secara tertulis. Sebelum mengajukan keberatan, wajib pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi pengenaan pajak atau penghitungan rugi kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak maksimal 2 bulan setelah pengiriman SKP. Dan KPP wajib memberikan keterangan paling lambat 15 hari kerja sejak surat permintaan WP diterima. Proses penyelesaian keberatan yang pertama adalah peminjaman data dan keterangan dari wajib pajak 15 hari sejak tanggal dikirimnya surat peminjaman, dan meminta pihak ketiga untuk memberikan data dan keterangan hingga meninjau ke tempat wajib pajak. Namun apabila selama 15 hari wajib pajak tidak memenuhi surat peminjaman, maka akan diadakan peminjaman data dan pemberian keterangan yang kedua dengan jangka waktu 5 hari kerja. Wajib pajak dapat mencabut surat keberatan yang telah disampaikan sebelum tanggal diterimanya surat pemberitahuan untuk hadir.
Syarat pengajuan pencabutan keberatan yang pertama adalah diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dan dicantumkan alasan pencabutan, serta ditandatangani oleh wajib pajak atau jika dikuasakan maka melampirkan surat kuasa. Disampaikan ke KPP dengan tembusan DJP dan Kepala Kanwil KPP. DJP akan memberikan jawaban berupa surat persetujuan atau penolakan. Wajib pajak yang telah mencabut keberatannya dianggap tidak mengajukan keberatan dan tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP. Wajib pajak yang tidak mengajukan keberatan, maka wajib membayar pajak terutang yang tercantum dalam SKP KB atau SKP KBT, meskipun pembahasan hasil akhir pemeriksaan atau pembahasan hasil akhir verifikasi tidak disetujui oleh wajib pajak. Wajib pajak yang mengajukan keberatan tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Juga tidak bisa mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Pembatalan SKP dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi. Dan juga dilakukan tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan wajib pajak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsanda Horenisa, kelas 21 MA2, NIM saya 216299173. Keberatan apabila terdapat perbedaan pendapat terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak, jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak, wajib pajak dapat mengajukan keberatan. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 3 sejak tanggal ditetapkan surat ketetapan pajak. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas sesuatu. Yang pertama, SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar, kecuali SKP KB berdasarkan pasal 13A Undang-Undang KUP. Yang kedua, SKP KBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, SKPN, surat ketetapan pajak nihil. Yang keempat, SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang perlu diperhatikan dalam mengajukan keberatan. Yang pertama, surat keberatan ditujukan pada Direktorat Jenderal Pajak CC Kantor Pemungutan Pajak. Diajukannya secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan mengemukakan jumlah pajak terutang, dipotong, dipungut, jumlah rugi, menurut perhitungan disertai alasan-alasan, melampirkan bukti fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan atau pemotongan. 1. Keberatan diajukan untuk 1 surat ketetapan pajak. Penyampaian surat keberatan melalui yang pertama, secara langsung ke kantor pemungutan pajak dengan bukti penerimaan. Yang kedua, melalui pos dikirim ke kantor pemungutan pajak dengan bukti pengiriman surat. Yang ketiga, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Dan yang terakhir, melalui e-filing dengan bukti penerimaan elektronik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Jamaluddin. Saya dari kelas 21 MA2 yang akan menjelaskan tentang materi surat banding. Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Adapun syarat pengajuan banding ada 3. Yang pertama, mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat ketetapan keberatan. Dan yang kedua, permohonan diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 bulan sejak surat ketetapan keberatan diterima. Dan yang ketiga, yaitu terhadap satu keputusan diajukan 1 surat banding. Jadi keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak dan diajukan juga 1 surat banding. Dan adapun yang bisa mengajukan banding, yang pertama yaitu wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Pencabutan banding dapat diajukan dengan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan yang pertama,
Penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Dan yang kedua yaitu putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali. Mungkin cukup sekian dari penjelasan surat banding kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Agung Rizky Ramadan dari 21MA2 yang ingin menjelaskan gugatan. Gugatan itu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksana penagihan pajak atau terhadap keputusan yang diajukan. Yang bisa ngajuin gugatan itu diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 41. Yang bisa ngajuin gugatan itu diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses gugatan permohonan gugatan meninggal dunia atau gugatan dapat dilanjutkan oleh warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya atau pengampunya dalam permohonan gugatan pailit. Syarat pengajuan gugatan itu diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal diterima keputusan pelaksanaan penagihan. Gugatan juga bisa diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan ada dalam jangka waktu 30 hari sejak surat keputusan diterima. Proses gugatan itu, surat gugatan diproses kalau gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, ditunjukkan kepada pengadilan pajak yang melampirkan salinan keputusan gugatan, data dan bukti pendukung lainnya, surat kuasa bermaterai cukup. Dasar hukum pasal 23 ayat 2 nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pasal 1 40 sampai 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, dan pasal 1 dan 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 97 yang diganti jadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan. Yang pertama, bila putusan pengadilan pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputuskan. Selanjutnya ada jangka waktu untuk pengajuan peninjauan kembali, yaitu diajukan paling lambat 3 bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Nah, jangka waktunya yaitu dijangka paling lambat 3 bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat yang hari dan tanggal ditemuannya dinyatakan bahwa sumpah dan disahkannya oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu yang dituntut atau lebih dari yang dituntut kecuali yang diputuskan berdasarkan pasal 30 ayat 1 huruf B dan C, isi dari pasal 30 ayat 1 B dan C. Yang pertama, putusan pengadilan pajak dapat berupa yang A. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya. Yang B. Menambah pajak yang harus dibayar. Nah, jangka waktunya diajukan paling lambat 3 bulan sejak diputusnya. Yang keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya, terus ada jangka waktunya diajukan paling lambat 3 bulan sejak putus kirim. Yang kelima, apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, terus jangka waktunya diajukan paling lambat 3 bulan sejak diputus kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MP Sanugraha dari kelas 21 MA2, nomor induk mahasiswa saya 21629035. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninjauan kembali. Peninjauan kembali apabila wajib pajak masih belum puas dengan keputusan banding, maka wajib pajak masih memiliki hak pengajuan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Syarat pengajuannya yang pertama, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 kali kepada Mahkamah Agung. Yang kedua, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Yang ketiga, hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak.
Baik, yang selanjutnya adalah peninjauan kembali jangka waktu putusan. Yang Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan. Yang pertama, dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil keputusan. Dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan secara biasa. Yang kedua, dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan. Dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan secara cepat. Yang tiga, putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Yang terakhir, peninjauan kembali, pencabutan permohonan. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus. Dan jika sudah dicabut, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi. Oke. Sekian dari saya tentang materi peninjauan kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.